Halo semuanya, selamat datang di podcast NTS, ngobrolin tentang sesuatu. Di podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tentang suatu topik yang cukup relate sama kehidupan kita. Kita cuma pengen sharing-sharing pengalaman kita aja ya, bukan maksud buat menggurui kalian. Tapi kalau kalian bisa ambil sesuatu dari obrolan kita, it's a good thing. With that being said, yuk ngobrol. Oke guys, balik lagi bareng gua Chris dan temen gua. Oit Nat. Udah lama kita nggak take podcast nih. Udah ngaret berapa lama ini ya? Kita skip di episode 2 minggu ya. 2 Yeah. minggu ya. Oke. Kita gak rilis. Oke, karena ada satu hal dan lain sebagainya ya. Tapi thank God hari ini kita akhirnya take lagi. Nyambungin episode yang kemarin ya. Kemarin udah ngomongin hobi. Kemarin udah ngomongin workaholic. Nah, mungkin ada juga yang mudah-mudahan ada juga yang nunggu-nunggu nih episode terakhirnya nih. Ngobrolin apa nih bro? Apa yang ditunggu nih? Oke. Ya. Kita bahas kemarin kan udah sempat senggol-senggol tuh di episode sebelumnya, kita bahas hari ini work-life balance nih. Di 2 episode sebelumnya yang hampir 1 bulan yang lalu. Iya, kita mau bahas work-life balance buat apa ya? Nutup rangkaian episode ini ya. Ya ini trilogi jadinya ya. Kemarin ngomongin hobi, kemarin ngomongin workaholic. Nah, sekarang balance-nya di antara hobi dan workaholic gitu. Iya. Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin tentang work-life balance ya. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar istilah work-life balance ya akhir-akhir ini ya. Betul. Nah, kalau mungkin definisi KBBI sih mungkin agak sulit ya, karena ini ada 3 kata dasar gitu. Ada kerja, ada kehidupan, ada keseimbangan gitu. Mungkin kita langsung aja kali ya menurut definisi masing-masing ya. Boleh. Jadi menurut lu apa tuh work-life balance bro? Apa ya? Menurut gue work-life balance itu adalah lebih ke manajemen waktu kali ya. Kalau orang dulu tuh ngomongnya manajemen waktu tuh. Manajemen waktu. Bisa di-elaborate manajemen waktu apa? Karena apa ya? Kalau menurut gue tuh kalau ngomongin balance tuh ya namanya work and life gitu kan. Dia punya beban masing-masing, punya apa ya, setimpal lah gitu, dan kita cuma punya waktu 24 jam gitu. Gimana caranya kita memanage itu biar seimbang gitu. Oke. Jadi intinya sih keseimbangan antara kehidupan lu sama kerjaan lu kali ya. Keseimbangan waktu, managing waktu lah. Ya. Something like that. Oke. Nah, kalau menurut gue sih work-life balance ya. Mungkin secara harafiah aja kali ya udah bisa menjelaskan gitu. Keseimbangan antara pekerjaan lu dan kehidupan pribadi lu gitu. Entah itu mungkin kayak yang kemarin kita obrolin kan hobi tuh, mungkin itu bisa jadi salah satu contoh segmen kehidupan lu gitu. Tapi kan kehidupan tuh luas ya, ada keluarga, ada hobi, ada apapun gitulah. Yeah. Jadi dan anehnya itu yang bikin gua aneh, yang terpisah itu hanya work gitu. Padahal itu juga sebagian dari life nggak sih? Iya pasti. Tapi banyak dari istilah ini jadinya work-life balance itu seakan-akan si work itu terpisah dari life gitu. Sedangkan kalau menurut gua, kalau lu nggak work, lu nggak bisa live bro. Iya nggak? Betul. Apakah penting work-life balance? Gimana? Menurut lu dulu deh, gantian. Menurut gua ya, work-life balance ya. Sebenarnya kalau dibilang penting ya.
Soalnya menurut definisi-definisi yang bertebaran gitu ya di dunia sosial ataupun di dunia sekarang gitu ya, banyak orang yang kayak ngerasa stres di pekerjaannya gitu. Oke. Tapi itu menurut gue juga ada dua sisi ya, antara si orang itu memang kebanyakan kerjanya, life-nya jadi sedikit gitu ya, tuntutan kerjanya terlalu banyak, atau dia juga stres ya karena dia nggak suka sama pekerjaannya dia gitu. Iya nggak sih? Oke, benar, bisa. Jadi ada dua sisi sih, ada pentingnya penting, enggak ya enggak gitu kalau menurut gue ya. Kalau lu gimana? Apa ya, pentingnya punya work life balance ya? Apakah penting gitu menurut lu? Kalau menurut gua sih penting sih work life balance tuh. Kenapa? Karena at the end of the day, kalau hidup lo nggak balance nih, work lo sama life lo, ya pertama tadi draining tuh yang tadi lo sebutin, ada ya mungkin stres di kerjaan atau segala macam bla bla bla. Yang selanjutnya kehidupan lo ya jadi terbengkalai gitu. Ya akhirnya ketika nanti lo udah nggak kerja, lo tinggal punya life, terus yang lo nikmatin apa? Kehidupan yang terbengkalai. Iya, oke. Tapi ada satu sisi juga orang yang menganggap pekerjaannya itu adalah bagian dari hidupnya dia gitu. Iya ada juga tuh yang gitu tuh. Gimana tuh kalau menurut lu tuh? Ya kalau menurut gue mungkin dia punya managing waktu yang best buat dia gitu. Oke. Menurut lu ada atau enggak sih work life balance tuh? Mitos kah work life balance? Mitos atau enggak? Yang pasti sih enggak ya. Karena balance menurut pribadi masing-masing kan ya kayak tadi lo bilang gitu, beda-beda tuh. Ya mungkin ya buat sebagian orang mitos karena dia untuk bekerja terus sepanjang hidupnya. Dia mengejar itu gitu. Ya buat gua sih mungkin ya ada gitu ya. Ada, bukan mungkin lagi, memang ada gitu. Memang ada ya work life balance. Kalau lo gimana? Kalau menurut gue sih work life balance tuh ada ya, tapi adanya itu bukan menurut standar seseorang gitu. Jadinya tiap orang tuh merasa yang kata lo tadi bilang ya, balance-nya tuh di mana gitu. Ya. Ada orang yang mungkin ngerasa balance-nya 8 jam kerja kantor, sisanya kehidupan pribadi gitu. Itu menurut dia balance. Mungkin ada juga yang udah entrepreneur gitu ya, entrepreneur sukses gitu. Dia kerja sehari cuma 4 jam gitu, sisanya buat life-nya dia gitu. Itu juga menurut dia ya balance gitu. Biarpun kesannya kerjanya sedikit gitu ya. Jadi mungkin kalau ada istilah workaholic, lawannya workaholic apa lifeaholic gitu. Kebanyakan kehidupan gitu, ada nggak ya? Wow, kebanyakan kehidupan namanya apa? Apa kebanyakan kehidupan namanya sukses banget atau pengangguran gitu ya? Iya. Jadi porsinya masing-masing beda lah gitu. Ya, Cuma setuju. yang jadi masalah sekarang ya, banyak orang yang merasa nggak work life balance tuh karena mungkin, ini menurut gue pribadi ya, ini disclaimer dulu nih. Menurut gue pribadi gitu ya, gue juga kan pernah kerja ngantor gitu, tapi thank God gue nggak pernah lembur-lembur gitu ya. Cuma mungkin ada orang yang merasa kerjaannya dia itu nggak balance sama kehidupannya karena tuntutan yang terlalu berlebih gitu. Tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan yang terlalu berlebih gitu. Ambil contoh lah sebagai ini kali ya, biar dekat di kita juga, kita kan desainer ya gitu ya. Mungkin salah satu contoh tuntutan berlebih untuk seorang desainer adalah brief masuk jam 4 sore gitu. Udah waktunya jam 5 pulang atau jam 6 pulang, brief masuk jam 4 sore gitu. Dan minta beres hari itu juga gitu kan. Ya. Nah kondisi itu ya yang ngebikin kita ngerasa, gila kerjaan gue nih gak balance nih sama hidup gue nih gitu. Iya gak sih? Iya, bisa jadi sih, benar.
karena itu ya, berarti ada faktor dari lingkungan kantornya juga ya yang membuat hidup dia jadi ya itu jadi nggak balance. Jadi faktor tuntutan pekerjaan, tuntutan Iya. atasan atau tuntutan kantor gitu. Iya, Itu iya, iya. contoh buat yang ngantor ya. Mm-mm. Nah, menurut gue yang jadi masalah itu, yang jadi lebih masalah gitu ya. Mm-mm. Khususnya kan karena kita juga kerja sendiri lah istilahnya gitu ya. Ya, Nah, kita kan kalau kerja sendiri nggak ada tuntutan siapa-siapa lah dalam tanda petik gitu ya. betul. Istilahnya nggak ada atasan yang nyuruh lu harus beres hari ini gitu, harus brief masuk kapan gitu kan, waktu kita atur sendiri gitu kan. Ya. Nah, ada orang yang menganggap kalau kondisi itu tuh kita bebas gitu, kita bisa jadi balance hidupnya gitu. Hmm. Tapi kenyataannya sih nggak juga sih ya. Iya nggak sih? Kalau gue sih enggak ya. Kalau gue sih kayaknya nggak juga ya. Gimana orang yang ngejalanin juga nggak sih? Iya, iya, betul. Jadi ada orang yang kayak, padahal ini tuh deadline-nya masih 2 minggu lagi gitu, tapi gue harus selesaiin hari ini gitu. Ya, ada gitu, betul. Mungkin itu juga jadi faktor yang bikin life kita nggak balance gitu loh. Jadi benar kata lu tadi, kita ya manajemen waktunya Waktu. gitu ya. Ya, setuju. Nah, kalau lu sekarang menurut lu sendiri nih, lu menilai diri lu sendiri ya. Ya. Lu saat ini udah work life balance belum? Udah belum ya? Kalau menurut gue sih udah kali ya. Ini kok kayak berapa persen nih lu yakin udahnya nih? 70-80 lah. 70 atau 80% gue sure-nya. Karena apa ya? Mental state gue tuh nggak terganggu ketika gue kerja gitu. Otomatis kehidupan gue kan berarti nggak terganggu juga gitu. Gitu, jadi ya 80 lah. 80 ya? 20%-nya masih keganggu ya? 20%-nya masih ya berat di kerjaan lah ya, karena pundi-pundinya belum penuh. Oke. Lo gimana? Menurut lo sendiri kondisi lo sekarang nih? Kalau gua kondisinya sekarang mungkin thank God udah bisa dibilang work life balance ya. Kalau ya balik lagi kan yang ngukur kan diri sendiri ya. Ya, betul. Mungkin gue juga ngukur, jadi gue malahan takutnya gue kebanyakan main gitu daripada bahkan malahan yang nggak balance-nya tuh dari sisi life-nya kali kalau gue ya. Oh, berat di life-nya malah ya? Iya, kadang kalau kerja ya namanya ini kali ya, nama ada mood segala macem gitu kan. Ada jenuhnya juga gitu kalau kerja sendiri gitu. Ya pelariannya ya ke live-nya gitu. Berarti emang bener bro, kita harus menciptakan istilah hidup yang lebih banyak tuh apa? Ya buat kalian yang tahu ya kalau porsi live-nya lebih banyak tuh disebut apa gitu. Iya. Kan kalau porsi kerjanya lebih banyak workaholic tuh. Iya. Kalau porsi live-nya lebih banyak tuh apa gitu. Apa sebutannya ya? Iya. Ya mungkin kalau yang tahu boleh kasih tahu lah. Iya, boleh. Cuma mungkin kalau bilang work life balance sih cukup balance lah ya. Maksudnya gue juga nggak sampai ngejar kerjaan sampai subuh gitu. Iya. Dan bagi waktu bisa. Terus gue juga kan lagi iseng-iseng nih bikin konten-konten ngegame gitu. Itu juga masih gue masih punya waktu gitu buat hobi gue gitu. Gue masih punya waktu buat belajar, ngembangin skill gue juga di luar kerjaan gitu-gitu lah. Iya. Jadi masih balance lah kalau menurut gue. Hitungannya balance lah ya, karena ya lo bisa membagi semuanya ya. Jadi kalau lagi kerja udah suntuk ya gue main dulu atau gue bikin konten dulu atau apa gitu. Atau even gue dan istri kalau siang ya kita masak bareng gitu.
Jadi kerjaannya di rest dulu sebentar gitu, ditinggalin dulu bentar buat masak bareng, makan bareng, cuci piring segala macam, balik Ya. lagi kerja gitu. Hmm. Dan bahkan bisa tidur siang juga sebentar. Kadang power nap-nya malah kebablasan ya. Iya, power nap-nya jadi sejam kan. Oke, itu ya penilaian kita masing-masing lah ya tadi Ya. ya. Betul. Nah, dampak negatif kalau lu kehidupannya nggak work-life balance. Ada nggak sih dampak negatifnya gitu? Ada atau enggak ya? Banyak sih ya. Banyak ya. Banyak pasti nggak balance. Kalau hidup lo nggak balance gitu ya, kerja dan hidupnya nggak balance. Kayak tadi gue bilang, mungkin kehidupan lo jadi terlantar gitu ya, kehidupan pribadinya ya. Misalkan dalam relationship yang udah nikah dan berkeluarga gitu, mungkin hubungan ke istrinya buruk atau apa gitu, komunikasi nggak lancar. Kalau misalkan kehidupan yang masih single, mungkin dia jadi kerja terus, nggak mikirin kehidupan setelahnya. Kenapa bro? Ada bro? Gue inget temen gue. Ya udahlah ya, lanjut yuk. Nah, ya menurut gue sih negatifnya banyak ya, terutama berpengaruh ke kehidupan pribadi gitu, yang menurut gue kalau misalkan udah kelewat, misalkan masa itu tuh sebenarnya bisa lu nikmatin tapi kelewat, dan yang nggak bisa diulang gitu, dan ya kayak tadi gue bilang negatifnya ya terbengkalai jadinya gitu. Mungkin gue bisa nambahin dari yang tadi masa yang nggak bisa diulang ya. Mungkin contohnya mungkin yang udah jadi artis dari SD gitu ya, ada kan ya. Oh iya benar. Jadi dia sibuk syuting gitu-gitu kan, sibuk dengan kerjaannya dia, dan jadinya dia melewati masa-masa SD gitu. Sebagai contoh simpelnya gitu ya. Iya, betul, agree. Kalau lo sendiri gimana? Punya ini enggak? Iya. Dampak negatif work-life balance ya. Ya kurang lebih sama sih ya, kehidupan lu jadi terbengkalai gitu. Maksudnya dari diri lu sendiri juga, kalau lu kerja terus, kalau gue pribadi ya, mungkin ada aja orang yang senang bekerja ya, kayak kemarin kita bahas ya. Betul. Cuma kalau dari gue pribadi, kalau gue kerja terus sih gue burn out gitu kan. Oke, benar. Dengan gue burn out, orang-orang di sekitar gue juga, khususnya istri gue yang ngomong ya, istri gue sendiri yang ngomong nih, kalau gue burn out tuh gue nyebelin gitu. Suasana di rumah jadi nggak enak gitu, terus ditanya apa jawabnya singkat-singkat gitu. Itu kan kalau setiap hari kayak gitu kan relasi bisa hancur cuy. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kayak lu sih banyak kerja, lu jadi habis tenaganya, lu nggak punya waktu buat gua gitu-gitu kan. Iya, betul. Dan nggak cuma nyebelin buat orang di rumah gitu, gua ketemu orang pun jadi ketus gitu kan. Ya jadi ngerembet lah istilahnya gitu kalau gua pribadi kebanyakan kerja gitu. Iya. But then again, ada orang yang senang untuk bekerja gitu. Bahkan menurut mereka life-nya itu is a work gitu. Betul. Gue ingin mengutip juga sebenarnya, cuma Apa nih? Ayo dong, keluarin dong. enggak, kalau nggak salah Mas ini ya, Panji Pragiwaksono nih, gue nonton di YouTube-nya CXO Media kalau nggak salah, yang ngobrol sama Mbak Putri Tanjung ya. Mas Panji itu menganggap my life is my work gitu kata dia. Kalau nggak salah ya, gue lupa kata-kata persisnya gimana. Cuma dia menganggap kalau pekerjaan itu adalah bagian dari hidupnya dia gitu. Jadi menurut dia work life balance itu ya nggak ada menurut dia gitu. Karena menurut dia itu life gitu. Work is a part of his life gitu. Jadi dibalansin apanya gitu, karena pekerjaan dia ya kehidupan dia gitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu gitu kan. Itu kan kebebasan masing-masing lah ya, maksudnya pendapat masing-masing gitu. Betul, opini masing-masing, betul. Dan gue juga cukup setuju dengan hal itu gitu. Maksudnya
Jadi yang sempat tadi gue mention di awal, Ya, ya kalau kita nggak kerja kita juga nggak bisa hidup loh gitu. betul, 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 Iya betul, sih. betul. Jadi pekerjaan adalah bagian dari hidup juga gitu. Hmm. Ya tinggal menyeimbangkan aja porsi waktunya Ya, kalau kata lo. betul, betul setuju. Mungkin gua mau nambahin dikit salah satu dampak negatifnya ya. Mm-mm. Ketika lo ngeforsir badan lo, kalau tadi lo sebutin burnout, ada juga mungkin yang ngeforsir sampai kesehatannya yang terganggu, kesehatan badannya gitu. Kesehatan badan. Banyak apa ya kita lihat lah ya gitu, maksudnya ketika lo nggak balance, nggak forsir kerjaan lo, malah bikin badan lo rusak gitu. Mm-mm. Dan lagi gue juga pengen nambahin dikit lagi, mungkin budaya kerja Jepang tuh bener-bener yang gak work life balance kali ya. Ya. Kalau kita lihat nih, Hmm. gitu kayak kita lihat aja di misalnya di film-film animenya gitu ya, ada kayak Shinchan atau apa gitu kan, papanya kerja terus gitu, terus pulang kerja tuh apa apa ya Apa nih? Apa nih? mabuk-mabukan gitu. itu budaya sana loh gitu. Ya. Maksudnya ada, gue sempet lihat ini juga ya, kayak postingan foto-foto orang Jepang yang apa, yang stres bekerja gitu sampai dia minum-minum dan ketiduran di jalan gitu kan. Dan itu nyata gitu. Benar. Itu benar-benar nyata gitu ya. Terlihat salah satu dampak negatifnya juga kali ya. Iya benar. Saking stresnya jadi pelarian gitu kan. Jadi Benar. Oke, jadi itu semua tadi kita ngobrolin work-life balance ya. Mungkin agak cepat juga dari biasanya. Mungkin karena kita terburu-buru atau gimana? Enggak, Deng. Enggak terburu-buru, Deng. Karena kita ini aja sih, memang mengalami juga ya. Jadi sekarang seperti biasa, apa yang bisa kita ambil dari episode ini nih? Kesimpulannya nih apa nih? Gimana bro? Kesimpulannya ya. Ya, kesimpulannya sih work-life balance itu definisi secara personal masing-masing manusia itu beda-beda. Nah, yang penting apa ya? Ya kesehatan mental kali ya, kesehatan mental dan kehidupan lu seimbang lah gitu. Nggak berat di sebelah. Kalau tadi definisi secara kasar KBBI-nya imbang, ya mungkin work-life balance ya imbang gitu, harus imbang antara kerja dan hidupnya gitu. Kalau lo apa yang bisa ditarik kesimpulan? Kalau menurut gue ya, work-life balance itu mitos nggak mitos gitu. Jadi dibilang mitos ya buat orang yang merasa ini kali ya, merasa nggak cocok sama kerjaannya gitu, merasa terlalu terbeban dengan pekerjaannya gitu. Mereka nganggap nggak ada lah work-life balance gitu. Tapi buat orang yang udah mengalami ya bisa dibilang ada juga gitu, asal kita bisa ngatur waktunya dengan baik gitu. Dan lagi work-life balance itu bisa kita ciptain sendiri sih maksudnya. Betul. Karena yang tadi lo bilang kan itu gimana definisi masing-masing ya, gimana menurut lo tuh, yang menurut lo balance tuh segimana gitu. Ada yang worknya cuma 4 jam, ada yang worknya 8 jam, tapi menurut mereka masih balance ya, it's work-life balance gitu. Jadi waktu seseorang bekerja itu bukan jadi patokan gitu. Kalau gue pengen work life balance, gue harus 4 jam doang nih kerjanya nih. Ya, itu kan beda-beda ya. Istilahnya kalau lu masih karyawan gitu pangkatnya dan lu punya jam kantor, nggak mungkin dong lu pengen kerja 4 jam kan. Kecuali ya lu pemilik perusahaan itu gitu. Jadi datang ke kantor 4 jam ya it's okay gitu, karena perusahaannya masih running gitu kan. Bisnisnya masih running gitu. Jadi balik lagi itu jadi kayak ini masing-masing lah ya. Ya, setuju. Perspektif masing-masing gitu. Ya. Cuma memang work life balance itu penting karena ya tadi sempat kita mention juga, kehidupan lu juga penting gitu dibanding pekerjaan lu juga. Dua-duanya penting gitu ya maksudnya. Betul.
Dan lagi gue sangat setuju dengan pandangan yang menganggap bekerja itu adalah salah satu elemen dari kehidupan lo gitu. Oke. Jadi your work is your life also gitu. Mungkin gitu aja sih dari gue ya. Kesimpulan yang gak terlalu menyimpulkan ya. Kalian juga udah dengerin lah sejauh ini udah hampir 30 menit. Jadi ya disimpulin sendiri aja lah ya. Oke. Ya itu tadi obrolan kita hari ini ya. Ngomongin work-life balance dengan definisi masing-masing kita lah ya. Semoga yang ngedengerin terbantu. Mungkin ada yang senasib atau mungkin jadi terinspirasi. Widih. Atau mau curhat-curhat juga boleh. Ya boleh. Work-life balance-nya gimana gitu. Menurut kalian lu udah balance apa belum gitu. Iya. Ya mungkin punya kiat masing-masing juga. Maybe gitu ya. Cara biar membalance hidupnya gitu. Ya kalau gitu kita ketemu di episode selanjutnya ya. Iya, yang belum ada topiknya apa. Kalau topik bahas apa juga kasih tahu dah. Kita udah bingung ngebahas apa ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya di bahasan kita yang lainnya. See you next episode. Bye. Bye.